Isi. Silahkan 3B. Jadi sudah mau mulai. Bentar ya nak, tunggu teman-teman yang lain. Bu Anis juga ini sambil menghafalkan nama-nama kalian. Bu Anis juga ingin kenal wajah-wajah kalian. Bu Siti belum. Bu Siti udah selesai malah. Adik dulu. Apa? Besok katanya Bu Siti. Cek. Matiin TV nih. Lah iya nanti kan gantian KL. Oke, udah mulai. Itu Bu Anis loh. Sampai jam berapa ini? Harusnya 9.10. Yang mana yang besar? Mau ke kantor. Star Audio. Buang. Nara, mana Mbak Nara? Mbak Agia, Mbak Kania. Fotomu kok nggak ada sih? Anissa. Ya kok ini? Ale, Mas Kiano, Mbak Naila, Mbak Dania, Mas Abrar mana ini Mas Abrar? Kok yang kelihatan bapaknya? Sedap. Mas Aska. Mbak Tanaya itu senyumnya dekiknya. Maaf ya nak, tadi sudah nunggu lama ya? Nunggunya lama? Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, soalnya kan gantian sama 3D sama 3A. Oke. Bu Guru mulai saja ya, sambil menunggu teman-temanmu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kita sudah bisa ketemu, sekarang kita bisa ketemu lagi, dan alhamdulillah kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti kita diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dulu. Jika berdoa di tempat duduk, silakan tundukkan kepalanya, lipat tangannya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang buruk. Nama Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah. Segala puji Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik yang menguasai dari pembalasan. Ya kana doa iya kami menyembah kepada kami mohon dan bukan tunjukkanlah kami yang lurus sirotol
alaihim عليهم ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين Ya, itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. orang kaya hanya orang karena pula Riwayat sirli amri wa hadala ukhadana bilisani qawli ya Allah, lapangkanlah mudahkanlah, lepaskanlah supaya mereka memahami perkataan. Amin. Allah, kabulkanlah segala permohonan ini. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Ya Allah, tambah ilmuku dan amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Oke, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Semoga nanti kita diberi kelancaran oleh Allah, diberi kemudahan. Oke, sekarang kita unmute dulu ya. Kita mulai pelajaran ya nak ya, karena waktunya terbatas. Sebentar ya nak. Nah, kita akan mulai pelajaran. Yang membawa buku boleh dibuka. Nah, yang membawa buku nanti boleh disimak. Ya, yang tidak apa-apa. Yang tidak nanti menyimak dari apa yang ada di layar saja. Oke. Kemarin Bu Ratna sudah menjelaskan tentang dongeng. Ya, kalian sudah membaca dongeng-dongeng yang ada di subtema 2, nak, tema 2, subtema 2. Di situ banyak sekali dongeng-dongeng ya. Ada pohon kelapa dan sebentar, ada pohon kelapa, pohon pepaya. Kemudian ada lagi dongeng-dongeng tentang ada yang mencari pohon buah. Nah, apa toh nak dongeng itu? Nah, dongeng adalah merupakan cerita khayalan. Di bukumu juga ada pengertian dari dongeng. Nah, kalian bisa lihat di halaman 102. Nah, yang tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di situ ada pengertian dongeng. Nah, dongeng adalah merupakan cerita khayalan. Jadi dongeng itu ceritanya tidak ada, gitulah. Itu hanya khayalan saja. Kemudian dongeng itu biasanya menceritakan kehidupan pada zaman dahulu, ya. Tidak pada masa sekarang. Dongeng menceritakan kehidupan pada zaman dahulu. Dan dongeng itu berisi tentang pesan-pesan ataupun amanat. Seperti dalam dongeng pepaya dan
pohon pepaya dan kelapa. Di situ juga banyak sekali pesan-pesan atau amanat-amanat. Nah, itu bisa kita, pesan-pesan atau amanat yang baik bisa kita contoh. Nah, kemudian dongeng, nah itu tokohnya tidak harus manusia. Seperti dongeng itu, Malin Kundang. Nah, kalau itu kan tokohnya manusia, ada ibunya Malin Kundang, ada temannya Malin Kundang, ada saudagarnya yang kaya, ada Malin Kundang, tidak harus manusia. Nah, tokoh-tokoh dalam dongeng itu bisa manusia, bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan ataupun tanaman. Di dalam bukumu, tema 2 subtema 1 itu tokohnya siapa, Nak? Tokohnya adalah tumbuhan. Nah, dongeng-dongeng yang tokohnya manusia, hewan, tumbuhan itu nanti ada nama-namanya sendiri. Nah, sekarang dongeng juga punya alur. Alurnya tidak usah yang rumit-rumit. Alurnya yang sederhana saja. Alur itu apa, Nak? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Cerita yang ada di dalam dongeng tersebut itu dinamakan alur. Nah, kemudian ada beberapa contoh dongeng. Itu adalah cerita zaman dulu. Ada dongeng Lutung Kasarung, ada Bawang Putih Bawang Merah, ada Malin Kundang, ada lagi Timun Emas, ya. Dan ada lagi masih banyak yang lainnya, ya. Kalian yang punya buku dongeng-dongeng itu, Putri Salju itu juga dongeng itu. Nah, ya. Itu nanti bisa kalian baca-baca, bisa kalian kumpulkan cerita-cerita dongengnya, ya. Nanti kalau dapat tugas dari Bu Guru suruh mencari dongeng, misalnya tugasnya perintahnya mencari dongeng, terus tokohnya siapa, alurnya bagaimana, kalian sudah tidak usah sulit-sulit lagi, tidak harus belikan buku yang baru tentang dongeng, tidak usah seperti itu, ya. Kan dongeng banyak di majalah juga banyak, di koran-koran juga banyak. Kemudian sekarang ada lagi yang paling mudah, cari di Google itu juga banyak sekali tuh dongeng. Nah, nih, Lutung Kasarung, Bawang Putih Bawang Merah, Malin Kundang itu adalah contoh-contoh dongeng. Nah, ini jenis-jenis dongeng banyak sekali. Mite itu dongeng itu menceritakan sejarah zaman dahulu. Itu berisi tentang hal-hal yang dianggap suci, hal-hal yang ajaib. Nah, biasanya tokohnya adalah siapa? Dewa-dewa. Nah, karena apa? Dewa kan dianggap suci. Kalau di India itu dewa itu dianggap suci. Kemudian ada legenda. Nah, legenda itu menceritakan tentang peristiwa bersejarah ataupun menceritakan asal-usul suatu daerah. Seperti Malin Kundang itu juga legenda. Kemudian legenda Sungai Musi. Nah, itu juga ada. Legenda banyak sekali, ya. Kemudian ada juga fabel. Nah, fabel itu menceritakan tentang hewan, yang tokohnya hewan. Nah, kemudian ada lagi hikayat, kepahlawanan seseorang seperti Lutung Kasarung. Nah, itu kan juga Lutung Kasarung itu dianggap sebagai pahlawan. Ada parabel apa parabel Pak Tanjung, ya? Parabel. Nah, itu dongeng yang menggunakan perumpamaan. Nah, ini menyampaikan pesan ataupun amanat, pesan moral. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, ketika kalian diceritakan oleh Bu Guru atau oleh temanmu atau oleh orang tuamu, oleh mama, oleh papa, oleh kakak. Nah, itu kamu senang tidak? Pastinya senang.
setelah kamu mendapatkan sebuah cerita, didongengi, nah diceritakan, apa yang kamu ucapkan? Karena mereka kan sudah berbuat baik, apa yang kamu ucapkan? Nah, terima kasih. Kapan kamu mengucapkan terima kasih? Nah, ketika kita diberi pertolongan, diberi bantuan oleh orang lain. Nah, apa manfaat yang dirasakan setelah kamu mengucapkan terima kasih? Senang, ya. Hatinya itu senang, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nah, karena apa? Terima kasih itu adalah tanda syukur, rasa syukur kita kepada Allah. Nah, oh, aku bisa mendengarkan dongeng itu yang tadinya aku tidak tahu, belum pernah mendengar, sekarang aku sudah tahu. Oh, ternyata Malin Kundang itu menceritakan tentang anak yang tidak berbakti kepada ibunya. Oh, berarti aku tidak boleh mencontoh sifatnya Malin Kundang. Nah, itu kamu berterima kasih, bersyukur karena mendapatkan ilmu. Nah, kita berterima kasih itu tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kita juga berterima kasih kepada siapa? Kepada hewan, kepada tumbuhan. Caranya bagaimana? Misalnya ada kucingmu, nah kamu tidak terima kasih kucing, nah, terima kasih ayam. Nah, tidak begitu, karena mereka kan tidak bisa bahasa manusia. Dengan tumbuhan juga, terima kasih bunga melati, nah, terima kasih bunga mawar, terima kasih sayur bayam yang telah membuat aku kenyang. Nah, tetapi cara berterima kasihmu kepada hewan, kepada tumbuhan, itu dengan cara apa? Memberi makanan, memberi minuman kepada hewan dengan teratur, pagi, siang, sore. Hewan kan juga seperti kita, nak. Butuh makan, butuh minum. Kalau kita memelihara hewan, misalnya kita punya ayam, kok tidak diberi makan, nanti ayamnya bagaimana? Pasti akan mati. Nah, tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh besar, nanti tidak bisa, ayamnya akan segitu terus, kurus, ya ta? Nah, kemudian kandangnya hewan itu juga dibersihkan. Karena apa? Hewan-hewan itu juga kasihan kalau tidur di tempat yang kotor, ya toh? Nah, kan nanti kalau hewan-hewan itu tidur di tempat yang kotor malah tidak sehat, bisa menjadi sakit. Kemudian tubuhnya juga dibersihkan. Kalau yang punya kucing sekarang itu kucing anggora atau kucing apa itu juga harus dimandikan, ya. Kemudian diberi makanan yang sehat, khusus makanan hewan. Makanan kucing kan ada khusus, itu beli di toko-toko itu. Nah, di toko makanan hewan maksudnya, ya. Oke, kemudian kepada tanaman, apa yang harus kita lakukan untuk berterima kasih? Tanaman yang sudah kita tanam harus kita siram dengan air secara teratur, ya. Ini contohnya, Bu Anis itu di rumah punya tanaman. Lah, waktu itu Bu Anis lupa tidak menyiram tanaman tersebut. Akhirnya ketika Bu Anis melihat, ya Allah, Bu Anis merasa bersalah. Nah, setelah lupa tidak menyiramnya, Bu Anis merasa bersalah sekali. Nah, setelah itu Bu Anis ambilkan air, tidak berapa lama, akhirnya tanaman itu bisa segar kembali. Nah, terus jangan lupa diberi pupuk, ya, supaya bisa tumbuh subur, tambah besar, tambah tinggi, nanti bisa tanaman itu bisa berkembang biak lagi. Kemudian tanaman yang sudah kita tanam itu kita tidak boleh menginjak-injaknya, ya. Nah, rumput-rumput pun kita tidak boleh menginjak. Kenapa? Rumput itu kalau bisa berbicara, rumput juga akan berbicara. Tolong jangan injak aku, rawatlah aku seperti kamu merawat dirimu sendiri. Nah, seandainya rumput itu bisa berbicara. Kenapa? Kalau rumput-rumput itu diinjak nanti juga akan mati, tidak akan bisa hijau. Kan kalau dilihat enak kalau rumput-rumputnya misalnya di halaman rumahmu
ditanami rumput, itu tuh rumput Jepang. Nah, itu kan sangat indah sekali. Pemandangannya indah, sejuk, di hati juga damai. Nah, apakah kalian juga pernah mengucapkan terima kasih? Sering ya, sering. Nah, apabila kalian ditolong, apabila kalian diberi bantuan, kalian juga jangan lupa harus mengucapkan terima kasih. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain? Terhadap siapapun, mungkin terhadap hewan, terhadap tumbuhan, nah apalagi terhadap manusia. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah. Karena apa? Kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan kilaf, tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan itu terus-menerus, ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan kesalahan satu kali, itu dijadikan apa? Pengalaman untuk kita supaya peristiwa itu, kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah, itulah gunanya kita harus berusaha. Ya, nah, memang kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita bergaul dengan orang lain dan orang lain itu punya sifat, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kadang apa yang mereka kehendaki kita tidak tahu. Apa yang kita kehendaki mereka tidak tahu. Dan mungkin juga karena kita bergaul dengan orang banyak, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan? Nah, ini ya. Yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan adalah meminta maaf. Nih, ya. Ini contohnya ini, Ibu maafkan aku telah memecahkan vas bunga, aku tidak sengaja, Bu. Nah, itu ya. Kalau kalian melakukan kesalahan terhadap siapapun, entah itu anak kecil adik kalian, entah itu teman kalian, apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kita harus minta maaf. Misalnya adikmu sedang mainan, kamu tiba-tiba lewat, kamu tidak sengaja menginjak mainannya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu juga harus minta maaf sama adikmu, walaupun adikmu itu lebih muda dari kamu, ya. Nah, itu. Terhadap kakak juga. Terhadap kakak, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian juga harus segera meminta maaf. Itu kalau di rumah. Di sekolah misalnya, di sekolah temannya banyak sekali. Nah, misalnya kalian melakukan kesalahan terhadap temanmu, juga kalian harus segera meminta maaf. Terhadap bu guru mungkin terhadap warga sekolah yang lain, mungkin terhadap Pak Satpam, kamu tidak sengaja melakukan kesalahan, kamu juga harus segera minta maaf. Oke, ya. Dimanapun kalian berada, kalau kalian ditolong, kalian juga harus mengucapkan terima kasih. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian juga harus mengucapkan meminta maaf, ya. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja, ya. Kesalahan yang kalian lakukan, kalian juga harus segera meminta maaf. Oke. Nah, nih. Terhadap orang lain, kita juga harus mendoakan supaya orang lain itu, kalau yang sedang sakit, contohnya teman kalian, misalnya teman kalian sedang sakit, selalu didoakan. Misalnya ketika kalian sekolah, nah sekolah bersama-sama temannya, kok di kelas kalian ada satu yang tidak masuk sekolah karena sakit, nah itu
kita bisa berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di kelas, dengan teman-teman kalian, supaya teman kalian cepat sembuh. Apalagi terhadap orang tua kalian. Kalian selesai sholat ya, itu wajib mendoakan kedua orang tua. Mengapa? Orang tua kita itu sudah mengasuh kita, merawat kita dari dalam kandungan. Sebelum kita lahir itu kita sudah dirawat loh nak, ya, diberi makanan yang bergizi, diperiksakan ke dokter, ya toh. Nah, supaya kalian yang ada di dalam kandungan itu selalu sehat. Terus kalian juga sama mamah kalian, sama ibu kalian selalu didoakan juga supaya kalian menjadi anak yang solih dan solihah, ya. Selesai sholat harus selalu mendoakan. Terhadap kakak juga begitu, terhadap adik juga sama, terhadap teman kalian juga sama. Nah, ini misalnya ada orang ataupun teman kalian yang melakukan kesalahan, berbuat salah kepada kalian. Kalian jangan pernah punya dendam, ya. Doakan saja. Semoga orang yang berbuat salah itu mendapatkan pertolongan dari Allah supaya besok lagi tidak berbuat salah terhadap kita, gitu, ya. Itu terhadap kita. Misalnya kalian melihat orang yang berbuat salah, terus kalian ingatkan. Nah, kok orang lain itu mungkin tidak terima atau bagaimana? Kalian jangan dendam, ya. Doakan saja. Nah, kita doakan saja orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, mendoakannya yang bagus, ya. Kalau kita mendoakannya yang jelek itu namanya dendam. Hilangkan rasa dendam dari dalam hati kita, ya. Bersihkan hati kita. Oke, isi hati kita dengan isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Oke, anakku? Nah, oke. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Kemarin Bu Anis sudah menjelaskan tentang sifat pertukaran. Nah, sekarang Bu Guru ulang lagi sebentar. Nah, ini. Dayu meletakkan daun kering di 2 kotak seperti ini. Nih. Kotak yang pertama itu jumlahnya 35. Nah, kemudian kotak yang kedua, kotak yang kecil, jumlahnya 15. Setelah dijumlah, 35 ditambah 15 itu sama dengan 50. Nah, Dayu punya keinginan, kalau kotaknya itu ditukar, kira-kira jumlahnya berubah apa tidak ya? Kira-kira jumlahnya berbeda apa sama ya? Nah, Dayu penasaran, ingin menukar kotak yang kecil di depan, kotak yang belakang, kotak yang depan dipindah di belakang. Nah, coba kita bantu Dayu. Nah, ini. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya daun sama ataupun tidak. Nah, kita buktikan. Survei membuktikan. Nah, kotak yang kecil jumlahnya 15. Kotak yang besar jumlahnya 35. Nah, ternyata walaupun ditukar, jumlahnya tetap sama. Ya, walaupun ditukar, jumlahnya tetap sama. Yang tadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, sekarang 15 ditambah 35, jumlahnya masih sama. Jumlahnya 50. Ternyata jumlahnya tidak berubah, jumlahnya masih sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat pertukaran ataupun komutatif pada penjumlahan. Walaupun
tempatnya dirubah tidak akan mempengaruhi hasil dari penjumlahan tersebut. Nih, 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Ya. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Nah, itu yang dinamakan sifat pertukaran ataupun komutatif pada penjumlahan. Nanti di subtema yang lain, kalian juga akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Ya, pada perkalian. Sekarang subtema 1, tema 2 ini kita belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan dulu. Nah, oke. Nah, walaupun ditukar tempatnya tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ya, kalian ingat A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, dibalik ya. Nah, kemudian kita cari contoh yang lain. Ya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kita balik lagi, kita tukar tempatnya. Apakah jumlahnya berbeda? 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jumlahnya berubah apa tidak, Nak? Nah, jumlahnya tidak berubah, jumlahnya masih sama walaupun ditukar tempatnya. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Ya. Besok kalian akan mendapatkan tugas, tetapi sebelumnya kalian akan mendapatkan video dulu. Nah, video dulu tentang sifat pertukaran. Kalian juga bisa mempelajarinya di buku. Nah, terus tugas-tugasnya untuk tugas matematika, besok kalian tugasnya tidak di buku, tetapi nanti kalian akan mengerjakan di kelas online. Ya. Nah, yang ada di buku apakah boleh dikerjakan, Bu Guru? Boleh, itu untuk latihan. Ya, untuk latihan kalian. Yang ada di buku, di Bupena, misalnya di kelas online kok tidak ada, terus Bu Guru tidak diberikan sebagai tugas. Apakah itu boleh dikerjakan? Boleh. Nah, Bu nanti tugasnya itu boleh dikirim juga boleh. Ya, silahkan tugas yang ada di buku ini boleh untuk latihan, dikerjakan untuk latihan. Ya, Nak ya. Nah, itu dulu yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Ani sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti kalian ketika mendapatkan tugas, baik di Bupena maupun di kelas online, semoga kalian dalam mengerjakan tugasnya selalu diberi kelancaran ya. Tetap semangat ya Nak ya, tetap semangat. Oke ya, tugasnya itu dikirim paling lambat 1 minggu, tidak 1 hari sampai jam 10, enggak ya. Kalian, mamah kalian biar istirahat dulu ya. Kalian mengirim tugasnya tidak harus jam 11 malam, tidak usah. Tidak harus jam 10 malam, tidak usah ya Nak ya. Kalian jam 9 itu waktunya untuk istirahat. 9 malam ya waktunya untuk tidur. Oke Nak. Nah, itu dulu yang dapat Bu Ani sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mute dulu ya. Siapa yang mau bertanya, silakan di-mute dulu, di-mute.
Yang mau bertanya, tunjuk jari. Ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang mau bertanya? Trisya? Trisya mau bertanya? Kalista, Mbak Kalista. Mau bertanya, Nak? Maiza? Maiza mau bertanya? Anissa? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Mas Noval itu sudah ngulat-ngulat, Sudah capek ya, Mas? Sudah capek? Sudah capek, Mas? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Ya, kita mute dulu, di-mute dulu. Oke. Berdoa. Nah, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Asr, doa penutup majelis, ya, dan doa kedua orang tua. Pak duduk, siap gerak, tundukkan kepalanya, sikap berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Lalladzina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat supaya menaati kebenaran dan nasihat supaya menetapi kesabaran. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu ketujuan. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke.
Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat. Dadah. Semangat, semangat. Hello.